Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Silvani Andiniati. Di video kali ini kita akan mencoba menentukan energi bandgap dengan metode Kubel-Kamangs dari data UV-VIS DRS. Nah, kita akan mencoba mengolah datanya itu menggunakan aplikasi Origin, dan kita juga akan membuat grafik untuk menentukan energi bandgapnya juga di aplikasi Origin. Di sini kita sudah mempunyai data dari panjang gelombang dan juga reflektans, di mana panjang gelombang ini mempunyai satuan nanometer dan reflektans mempunyai satuan persen. Nah, di sini juga saya sudah membuat beberapa kolom untuk menentukan data-data yang nantinya kita akan gunakan ke dalam fungsi Kubel-Kamangs dan membuat grafiknya. Kita perlu mengkonversi panjang gelombang menjadi energi foton dengan satuan elektron volt. Di sini di baris ketiga sudah ada rumus-rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan nilainya. Di sini untuk konversi nanometer menjadi elektron volt, kita perlu menghitungnya dengan cara 1240 dibagi dengan panjang gelombang. 1240 ini didapat dari hasil penggabungan konstanta fisika, sehingga rumus yang digunakan itu seperti ini. Oke, berbeda dengan di aplikasi Excel. Kalau di aplikasi Excel itu kita tinggal menuliskan sama dengan lalu memasukkan rumusnya. Kalau di Origin ini kita perlu mengklik kanan di kolom yang akan kita tentukan nilainya gitu. Pilih set kolom. Di sini kita akan memasukkan rumus yang ada di baris ketiga ini, yaitu 1240 dibagi dengan kolom A. Lalu kita pastikan di sini juga from to-nya itu auto, sehingga dari data 1 sampai terakhir yang kita punya itu langsung auto gitu ya, otomatis terkonversi itu. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini di kolom D ada untuk nilai R. Nilai R ini adalah nilai dari hasil konversi reflektans dengan satuan persen menjadi desimal. Kenapa kita perlu mengubah satuan persennya menjadi bentuk desimal agar nilai yang kita dapat itu valid gitu hitungannya, dan juga mengurangi kesalahan atau error. Karena di fungsi Kubel-Kamangs ini kita tidak menggunakan satuan dengan persen, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi bentuk desimal. Oke, sama seperti tadi, kita akan memasukkan rumusnya dengan cara klik kanan di sini, lalu set kolom. Di sini kita masukkan rumusnya, yaitu kolom B dibagi dengan 100. Lalu apply dan oke. Nah, selanjutnya di sini ada kolom E untuk menentukan nilai K. Nilai K ini adalah koefisien serapan yang nantinya akan kita gunakan di menentukan Kubel-Kamangsnya gitu, untuk dimasukkan ke fungsi Kubel-Kamangsnya itu. Oke, sama seperti tadi, klik kanan, set kolom, kita masukkan rumusnya 1 dikurangi kolom D dipangkatkan 2. Kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini ada kolom F. Kolom F ini untuk menentukan nilai S atau koefisien hamburan. Sama seperti nilai K atau koefisien serapan tadi yang nantinya kita akan masukkan ke fungsi dari Kubel-Kamangs. Kita masukkan dulu rumusnya, 2 dikali dengan kolom D. Kolom D ini adalah reflektans dengan bentuk desimal. Kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di kolom G ini adalah fungsi dari Kubel-Kamangs FR. Nah, di sini itu caranya dengan membagi koefisien serapan
Kudelkamans ini adalah konversi reflektans ke serapan relatif gitu. Jadi fungsi Kudelkamans ini untuk mengkonversi reflektans ke serapan relatif, di mana tadi nilai dari K dan S ini dihitung dari nilai R yang bentuk desimal ini. Jadi di sini kita tinggal masukkan rumusnya. Set kolom E dibagi dengan kolom F. Lalu apply dan oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai dari fungsi rumus Kudelkamansnya ini, dan untuk menentukan energi band gap-nya kita perlu mengkonversi Kudelkamans ini untuk Float-Tausch-nya gitu. Nah, di sini ada FR HV kuadrat, dimana nanti nilai dari FR HV kuadrat ini kita akan masukkan ke sumbu Y untuk menentukan energi band gap-nya. Kita masukkan dulu rumusnya. Kolom G dikali dengan kolom C pangkat 2. Apply, klik OK. Nah, di sini data yang kita sudah punya ini sudah lengkap, dan selanjutnya kita akan membuat grafik untuk menentukan energi band gap. Nah, untuk grafiknya itu kita akan membuat dari kurva antara energi foton dengan Tausch plot tadi yang sudah kita tentukan, di mana energi foton ini menjadi sumbu X dan Tausch plot ini menjadi sumbu Y. Di sini kolom C dalam kurung Y ini, nah yang Y ini menunjukkan bahwa nantinya nilai ini akan ada di sumbu Y, sehingga perlu kita ubah agar nilai ini berada pada sumbu X. Caranya yaitu dengan mengklik kanan, lalu set as, pilih yang X. Nah, di sini kita sudah mempunyai energi foton untuk sumbu X. Di sini langsung aja kita blok kolom C lalu dengan kolom H. Untuk membuat grafiknya kalian bisa langsung pilih plot ini, lalu pilih line, lalu pilih ini, atau bisa juga langsung di yang ujung paling sini. Oke, nah jadi kita perlu rapihkan skala dari kurvanya. Klik kanan lalu pilih aksis. Sini yang horizontal sumbu X-nya kita di 0 aja, vertikalnya juga kita di 0 aja. Oke, nah di sini sudah ada grafik dari energi foton dengan Tausch plotnya. Di sini adalah kurva Kudelkamans. Kita ubah aja untuk menunjukkan bahwa ini merupakan kurva Kudelkamans. Di sini. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk menentukan atau untuk menganalisis energi band gap ini? Caranya yaitu dengan melihat bagian yang melonjak naik menuju puncak. Nah, itu merupakan energi band gap-nya. Kita bisa zoom aja dulu di sini. Di sini itu kan mulai dari bawah lalu semakin naik semakin menanjak, dan di sini tuh menuju puncak kenaikannya gitu. Nah, kita akan tarik garis di sini, tarik garis linier. Di sini sudah kita beri warna merah untuk membedakannya. Nah, untuk nilai energi band gap-nya
passwordnya sudah berubah menjadi seperti ini, kita langsung aja di sini. Nah, di yang pas perpotongannya itu kita klik. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu 3,18762 dan Y-nya itu 6,849. Nah, untuk nilai energi band gap-nya itu ada yang diambil itu adalah nilai X-nya, sehingga nilai energi band gap atau HEG itu sama dengan 3,18 elektron volt. Kenapa elektron volt? Karena tadi yang data touch plot itu tadi itu tidak mempunyai satuan, sedangkan energi HV-nya ini satuannya elektron volt, sehingga untuk energi band gap ini satuannya adalah energi volt dengan nilainya itu 3,18, dimana saat material yang dianalisis energi band gap-nya itu yang mempunyai nilai 3,18 itu merupakan semikonduktor. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa material yang dianalisis ini adalah material semikonduktor. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.